Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi tadi yang sudah saya jelaskan, jadi itu fungsinya persekutuan dan ketua persekutuannya yang berperan. Ya, gimana? Kalau dia? Ya Pak, berarti semua kembali ke peran ketua ya yang terutama. Ya, ya, ya. Kalau dalam lingkungan gereja ya peran gembala. Betul, ketua. Kasih Ya. Pak. Ya. Oke, ada lagi, saudara-saudara? Silakan. Oke, saya lanjutkan dulu. Ya, sekarang lawannya, yaitu buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Ayo kita baca Maria Greseta ya. Silakan Maria. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, terima kasih. Oke, jadi kalau sudah lihat di situ, ini berbicara sifat dan karakter Kristus. Dan sifat dan karakter Kristus harus dimiliki oleh yang namanya anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 sampai 23. Yang tadi saya sudah sampaikan, namanya anak harus mirip bapaknya, gitu kan? Kalau nggak mirip, berarti anak tetangga, ya. Oke, sangat jelas. Jadi kalau saudara mengaku anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang mirip dengan Bapa, yaitu mirip dengan Allah. Sifat dan karakternya Allah menjadi bagian dalam hidup kita. Oke, yang pertama disebut kasih. Dari kata Yunani agape. Adalah kasih tanpa syarat atau sekalipun. Nah, contohnya adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ya, sekalipun walaupun manusia itu berdosa, membenci Tuhan, tapi Yesus tetap mati karena Yesus mengasihi dan kasihnya itu tanpa syarat. Ya, kasih yang tidak bertujuan mencari kepentingan diri sendiri, melainkan kebaikan bagi orang lain. Ini kasih agape. Bisa seperti itu? Wah, sulit ya. Sulit ya, belajar. Seperti itu. Memperhatikan dan mencari yang terbaik bagi orang lain tanpa alasan pamrih. Wah, ini lagi. Ya, waduh, sulit lagi. Ya, pelan-pelan dipelajari, dipraktekkan. Oke, itu kasih agape. Nah, Yohanes 3 ayat 16 itu sangat jelas tertulis. Makna dari kasih agape adalah bahwa Allah telah memberikan anak yang tunggal untuk mati bagi seluruh isi dunia. Nah, harusnya orang-orang di dunia itu yang mati karena dosa. Tapi Allah mengutus anaknya Kristus, Natal yang kemarin kita peringati, kita kenang ya. Dia memberikan anaknya itu untuk mati bagi seisi dunia. Jadi kelahiran Kristus tidak bisa dipisahkan dengan kematiannya. Gitu ya. Dia lahir untuk apa? Dia lahir untuk mati. Ya, untuk orang-orang berdosa. Nah, itu Allah sudah lakukan. Itu agape. Kasih walaupun. Ya. Oke. Billy Graham pernah berkata seperti ini. Demonstrasi kasih agape dari Allah yang termulia ada pada salib, di mana ia mengirimkan anaknya, Kristus Yesus, untuk mati bagi dosa-dosa kita. Dia melanjutkan, kasih agape tidak memberi tempat kepada ambisi yang ego dan arogan. Kasih agape tidak mendukung ketaatan yang tanpa nalar kepada kepemimpinan yang egois, yang membawa para pengikut kepada kehancuran. Tuhan Yesus mengembangkan karakter kasih karena sifatnya dan ketaatan kepada Bapa. Jadi saudara, inilah kasih agape, tidak memberi tempat kepada ambisi yang egois dan yang arogan. Ya, oke. Lalu yang kedua tadi dikatakan sukacita. Dari kata Yunani kara, apa artinya? Kegembiraan yang mendalam, yang timbul dari hubungan pribadi seseorang dengan Allah. Jadi sukacita yang dimaksud di sini bukan sukacita karena keadaan. Kalau keadaan baik-baik, sukacita. Kalau keadaan tidak baik,
duka cita. Bukan. Tapi keadaan sukacita ketika seseorang itu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, makanya di kitab Nehemia, sukacita karena Tuhan adalah kekuatan. Ya, kekuatan untuk menghadapi keadaan, segala situasi. Nah, apalagi kondisi sulit, kalian mungkin tidak merasakan, tapi orang tuamu yang merasakan dampaknya. Gitu kan? Yang penting kalian belajar, uang sekolah lancar, ya, uang kos lancar, beres gitu kan. Tapi orang tuamu yang mungkin bergumul ya, berpikir bagaimana caranya. Nah, tapi ketika orang Kristen itu dekat dengan Tuhan, punya persekutuan dengan Tuhan, nah disitulah dia diberi sukacita, walaupun masalahnya nggak diselesaikan, tapi dia diberi kekuatan dengan hati yang bersukacita untuk menanggung semuanya. Oke, berikutnya perasaan yang senang yang berlandaskan kasih, anugerah, berkat, janji, dan kehadiran Allah yang dimiliki orang percaya dalam Kristus. Perasaan senang, perasaan sukacita. Tapi dasarnya bukan berkat-berkat lahiriah atau secara jasmani ya, tapi dasarnya adalah kasih, anugerah, janji, dan kehadiran Tuhan yang dimiliki orang percaya dalam Kristus. Makanya ini bedanya. Kalau dia Kristen sejati, ya percaya Kristus, pasti punya apa? Perasaan, sikap, hidup, karakter, ya istilahnya etika Kristennya itu muncul. Jadi orang akan melihat kamu orang Kristen ya, iya langsung tahu, gitu ya, langsung tahu. Oke, nah kita bukan saja diberi sumber sukacita dalam pribadi Kristus, tetapi kita diyakinkan bahwa sumber itu tetap tersedia bagi orang Kristen dalam keadaan apapun. Seorang percaya Yesus harus memiliki sukacitanya sepanjang hidupnya agar hidupnya terasa segar. Di sore hari ini, saudara, mulai jenuh, tapi jangan khawatirlah. Kita pertemuan kurang 1 kali kan, setelah itu UAS, setelah itu enggak bertemu. Ya, tapi nomor handphonenya boleh disimpan ya. Nah, walaupun tidak secara langsung bertemu, teman-teman dari berbagai macam jurusan, ya boleh saling menguatkan. Seperti itu. Ya, kita memiliki sukacita sepanjang hidup kita agar kita terasa segar, bersemangat. Seperti itu. Yang ketiga, dikatakan damai sejahtera, kata Yunaninya eirene. Nah, artinya apa di situ? Ketenangan jiwa atau kesejahteraan rohani yang didasarkan atas pengampunan. Nah, ini hubungannya dengan orang berdosa diampuni oleh Tuhan. Nah, setelah itu dia mendapatkan kelegaan, dia mendapatkan damai sejahtera. Ya. Jadi kalau tidak belajar dari kata Yunaninya, kita akan mengartikan yang lain loh ya. Oh, berarti damai sejahtera itu ketika keadaan baik-baik saja. Gitu kan? Oh, tunggu dulu, walaupun aplikasinya nanti ke sana. Tapi arti yang terpenting adalah ketika berdamai dengan Kristus, maka orang itu diberi damai sejahtera. Ini yang penting. Jadi orang berdosa didamaikan oleh Kristus. Ketika percaya kepada Kristus, dia didamaikan oleh Kristus. Nah, ini yang penting. Yang tadinya permusuhan. Ayo, perhatikan. Kalau kalian punya musuh atau dimusuhi, gimana perasaanmu? Kalau seandainya punya musuh, suatu saat ketemu, kalian menghindar tidak? Atau bertemu, puji Tuhan. Enggak lah. Pasti akan terhindar. Kelihatan saja langsung terhindar. Langsung menghindar. Ya, ketemu di pasar Atom katakanlah, oh langsung menghindar gitu ya. Oh dia ke sana, aku mau ke sana. Kenapa? Nah itu ada orang yang memusuhi. Atau saudara yang memusuhi dia katakanlah. Atau punya hutang gitu ya, takut ditagih, umpamanya begitu. Ya, tidak mungkin ada perasaan damai sejahtera kalau hubungan itu belum dipulihkan. Nah, sama sekarang. Di hadapan Kristus, kalau hubungan kita sudah dipulihkan, kita akan mengalami damai sejahtera. Nah, setelah itu mengandung arti apa di situ? Kesatuan, kesempurnaan, istirahat dengan tenang, ketentraman, dan rasa aman. Damai sejahtera menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain dan tidak akan melakukan hal yang kontra. Jadi sudah berdamai dengan Allah, maka dia bisa berdamai dengan diri sendiri, lalu dia bisa berdamai dengan orang lain. Dan yang keempat, dapat mendamaikan orang lain yang sedang bermusuhan.
Nah, itu aplikasinya ke sana. Nah, Tuhan Yesus selalu membawa damai kemanapun ia berada. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lihat ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tinggalkan kepada siapa? Para muridnya. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Diberikan kepada para muridnya. Ini yang luar biasa. Kalau Yesus kemanapun ia pergi, membawa damai, demikian juga orang percaya. Coba Matius pasal yang ke-5. Kesia, Sharon, boleh membaca Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-9. Kesia, silakan. Ya, Pak. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, terima kasih ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ciri khasnya orang Kristen itu adalah pembawa damai. Jadi kuncinya berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, artinya sadar bahwa dia orang berdosa, perlu anugerah dan kasih serta pengampunan dari Tuhan. Nah, setelah itu dia berdamai dengan orang lain. Ya, dikatakan membawa damai. Maka itulah ciri khas dari anak-anak Allah. Ya. Makanya aneh kalau ada orang Kristen yang banyak musuhnya. Ini aneh ya. Kalau dia melakukan kebenaran dimusuhi itu wajar, dan memang karena Kristus hidupnya benar dimusuhi kan. Tapi kalau dimusuhi karena perbuatannya jahat, nah ini lebih aneh lagi nih. Berarti dia belum mengerti apa arti dari buah roh damai sejahtera itu tadi. Oke, Yesus tetap tenang walaupun banyak tantangan dalam pelayanan yang harus dilalui. Itu ya. Yang keempat adalah kesabaran tadi. Dari kata Yunani makrotomia. Adalah sikap seseorang terhadap orang lain dan mencakup ketidaksediaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kolose 1 ayat 11. Secara harfiah, makrotomia dapat diterjemahkan panjang sabar. Nah, kesabaran adalah pancaran dari hati yang penuh kasih dan lemah lembut dalam hubungannya dengan orang di sekitarnya. Perhatikan, saudara ya, kesabaran adalah pancaran dari hati yang penuh kasih dan lemah lembut. Bagaimana bisa penuh kasih, bagaimana bisa lemah lembut? Nah, ini kan sikap ciri khas hidup dari Kristus kan? Allah adalah kasih. Oh, jelas itu ya. Nah, orang percaya juga terkenal dengan mengasihi. Nah, seperti itu. Oke. Tentang makrotumia atau kesabaran ini, Allah telah memberikan teladan yang ada di dalam Kristus, kehidupan Kristus. Karakter ini, kesabaran ini sangat nampak ketika, perhatikan, Tuhan Yesus ketika melewati jalan salib, dipukul, diolok-olok, dicambuk, sampai mati, ia tidak membantah sedikit pun. Ini kesabaran yang luar biasa kan? Ya, bedakan dengan orang sekarang, diganggu sedikit saja, oh langsung marah luar biasa ya. Kalau di jalan itu lihat orang ngomong kasar, kotor, wah langsung emosi dan lain sebagainya. Tapi lihatlah Kristus ketika berjalan menuju salib, dia dipukul, diolok-olok, dicambuk, diludahi, kata Alkitab, dia diam. Nah, ini kesabaran yang luar biasa ya. Boleh diartikan ketabahan, panjang sabar, tidak mudah marah atau putus asa. Saudara. Oke, biarlah kita memiliki itu. Yang kelima, kemurahan. Apa artinya? Dari kata Yunani Christotes. Diterjemahkan dalam Alkitab, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dengan kemurahan atau sesuatu yang baik atau kemurahan hati atau kebaikan. Artinya di sini adalah tidak mau menyakiti orang lain atau menyebabkan orang lain menderita. Itu artinya kemurahan. Kemurahan adalah salah satu sikap Allah terhadap manusia
penuh kasih sayang, yang antara lain dia suka berbuat baik dan memberikan apa yang baik kepada manusia. Itulah yang dimiliki oleh Tuhan, ya, kemurahan. Kemurahan adalah tindakan yang penuh dengan kebaikan, khususnya hal-hal yang bersifat sosial. Masih ingat 3 panggilan gereja yang kita pelajari kemarin? Salah satunya adalah diakonia. Ya, diakonia itu pelayanan meja hurufiahnya, pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya pelayanan sosial lah. Makanya gereja tidak boleh menutup mata terhadap itu. Jadi 3 hal yang terpenting tugas panggilan gereja: marturia, koinonia, lalu diakonia. Kesaksian harus ada tentang Kristus, tentang hidup Kristennya, lalu persekutuan. Nah, kalau sekarang persekutuannya ya seperti kelas kita ya, melalui online seperti ini, saudara. Dan yang ketiga apa? Diakonia. Nah, itu bukti bahwa gereja punya buah roh, orang Kristen punya buah roh ketika melakukan kemurahan dan dipraktekkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, sikap ini akan selalu memberi pengertian dan perhatian yang wajar pada yang lemah dari kepribadian manusiawi dan bagi kebutuhan manusiawi. Nah, gereja mula-mula sudah menerapkan itu. Makanya dikatakan apa? Yang punya banyak tidak kelebihan, ya toh. Kenapa? Karena dibagi ya, ada keseimbangan di situ. Lalu yang kekurangan tidak merasa kekurangan karena dicukupi. Nah, coba kalian, masih ada nggak gereja yang menerapkan seperti itu ya? Jadi tidak kaya-kaya sendiri, tidak miskin-miskin sendiri. Ya, saling berbagi di situ. Nah, jangan sampai diartikan secara hurufiah begini, walaupun ayatnya bunyi apa? Apa yang menjadi milikku menjadi miliknya. Wah, ini kalau secara hurufiah gawat ini. Saya punya laptop, lalu saudara pinjem. Loh, katanya kan milik Bapak, milik saya. Oh, bukan. Lalu sepeda motor saya, lalu jadi milikmu juga. Oh, jangan. Bukan itu yang dimaksud. Ya, walaupun secara hurufiah bunyinya segala miliknya menjadi milik bersama. Artinya apa? Ada keseimbangan. Jadi lihat ya, menafsir Alkitab, hati-hati. Nggak sembarangan langsung ditafsir seperti itu. Ya kan? Rumahku juga jadi milikmu. Wah, repot. Aku mau tinggal di rumahmu ya, sampai kapan? Ya, kapan-kapan. Nah, ini kan masalah yang begini nih. Bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud adalah gereja sama orang percaya saling berbagi di situ. Mempraktekkan kemurahan hati. Nah, dengan kata lain, kemurahan adalah sikap yang mencerminkan tindakan suka berbagi atau suka memberi. Nah, itulah orang Kristen. Lalu yang keenam, kebaikan. Ya, dari kata Yunani agathos itu. Artinya yang baik, yang bagus, yang berguna. Kebaikan adalah ketulusan jiwa yang membenci kejahatan, motif dan perilaku yang baik. Sikap ini sebagai kelanjutan dari sikap kemurahan. Kebaikan mencerminkan budi pekerti yang ideal yang diiringi dengan kebenaran dan kasih. Jadi kembali lagi standarnya. Jadi kalau saudara perhatikan buah roh itu saling terkait satu dengan yang lain, ya. Dan standarnya adalah firman Tuhan itu tadi. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan kebaikannya ketika ia melihat orang-orang yang mengikutinya. Coba lihat, waktu kelaparan apa yang dilakukan Kristus? Yohanes pasal 6 ya. 5.000 laki-laki ya, belum anak-anak dihitung, mereka kelaparan semua. Lalu apa yang dilakukan oleh Kristus? Memberi makan. Ya toh, hatinya penuh dengan belas kasihan. Selalu dikatakan Alkitab apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, sebab mereka semua sama seperti domba yang tanpa gembala katanya. Nah, Yesus tidak tega seperti itu. Nah, ada nggak orang Kristen yang nggak tega? Nah, harusnya ada. Tapi ada nggak orang Kristen yang tega? Ada juga. Ya, kamu mau mati, mati sendiri sana. Mampus sendiri. Wah, ini bukan menunjukkan sifat Kristus, karakter Kristus ini ya. Tidak menunjukkan kemurahan, kebaikan sama sekali. Lalu ketika ada orang buta yang datang kepadanya, Yesus menjamah, mencelikkannya. Petrus hampir tenggelam pun, Yesus juga menolong. Nah, ini kebaikan hati yang Kristus sudah lakukan. Nah, Yesus adalah seorang yang rendah hati dan bersedia berkorban, serta biasa memenuhi kebutuhan sejati dari orang lain. Nah, itulah pelayanan ya, saudara ya.
Yang ketujuh, sedikit lagi, kesetiaan. Nah, dari kata Yunani pistis, ini terjemahkan iman ya. Artinya iman, kepercayaan, keyakinan, iman Kristen, kekuatan iman, mentaati, menaruh keyakinan, dan masih banyak, sangat luas. Nah, kata ini juga sering terjemahkan dengan iman. Kata pistis atau kesetiaan menyatakan kesetiaan selaku sifat dasar orang Kristen dalam hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Kalau sama ini dihubungkan dengan apa? Pasangannya, suami setia dengan istri, istri dengan suaminya. Coba kita baca satu ayat di dalam surat 1 Timotius. Oke, Daud ada baca 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. Daud, ada Daud? Enggak hadir sepertinya ya. Tapi di situ ada. Oke, Ronald. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Amin. 1 Timotius 5 ayat 8 berkata, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya, jadi lihat kata murtad. Nah, ini murtad ini artinya jangan selalu dipikir meninggalkan iman yang lama, ambil iman yang baru. Bukan. Yang diterjemahkan murtad di situ adalah apistos. Nah, pistos dari kata pistis itu. A berarti tanpa atau tidak. Atheos, ateis kan? Tanpa Allah. Akristos, tanpa Kristus. Apistos, apistis, tanpa iman atau tidak setia di situ. Nah, siapa? Surat Timotius itu kan surat penggembalaan. Jadi untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pelayan Tuhan. Ternyata pelayan Tuhan, hamba Tuhan pun juga bisa tidak setia. Makanya disebut murtad di situ. Siapa? Ayat yang ke-8. Jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu tidak setia atau murtad ya, dan lebih buruk dari keadaan orang yang tidak beriman. Karena sibuk pelayanan, keluarganya terbengkalai. Ada yang seperti itu? Ya, sibuk pelayanan, tidak pedulikan keluarganya. Nah, itu yang disebut dengan apistos atau murtad itu tadi, atau tidak setia. Oke ya. Nah, sekarang berikutnya kita lihat. Kesetiaan adalah kesetiaan sejati ini tidak bisa hanya dilakukan ketika seseorang suka, senang untuk memenuhi janji, atau ketika kita berpikir suatu hal penting untuk dilakukan. Tidak ya. Karena kesetiaan bukanlah sikap yang pasif, melainkan terus aktif dan dibuktikan melalui ujian waktu, terus-menerus berlangsung sampai kehidupan di dunia ini berakhir. Jadi ukurannya orang itu setia dari apa? Waktu. Ya kan? Kalau sekali dua kali waktunya pendek singkat, kita belum bisa melihat orang itu setia. Tapi kalau sudah tahunan dia tetap di sana melakukan tugas dan tanggung jawabnya, wah berarti memang dia tipe setia. Ya, perhatikan aja kehidupan berjemaat. Dia sudah bergereja berapa lama? Sudah jadi orang Kristen berapa lama? Nah, di situ akan ketahuan kan dia tipe setia apa tidak. Seperti itu. Oke, ketika datang ke dunia ini, Yesus tahu bahwa ia harus hidup dalam penderitaan, bahkan sampai mati di salib. Namun ia membuktikan sifat setianya dengan mentaati semua rencana Bapa. Coba baca satu ayat di Filipi, pasal yang kedua. Oke, sekarang Belinda baca Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, 9 dan 10, 11. Ada Belinda? Iya, Pak. Ya, oke. Filipi 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, Belinda.
Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Sebentar, Pak. Pinjam HP. Ya. Sudah? Sebentar, Pak. Waduh, sebentar terus ya. Jadi lama nih. Di situ. Ya, Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan aja, Ya, Pak. ya, silakan. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, terima kasih. Ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan ya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat atau setia sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini sudah lihat ya, Yesus sudah melakukan seperti itu. Jadi kesetiaannya sampai mati di atas kayu salib. Nah, yang ke-8, kelemah lembutan. Dari kata Yunani prautes artinya sikap lemah lembut, kerendah hatian. Lemah lembut yang dimaksud ini tidak sama dengan lemah gemulai ya. Tetapi seseorang yang tidak suka mendendam terhadap tindakan kasar yang dialaminya, tidak tawar hati dalam kemalangan, karena segala sesuatu yang diterimanya sebagai jalan Allah bagi dia yang penuh hikmat dan kasih. Rasul Paulus paling banyak menyinggung kelemah lembutan ini. Nah, keramahan dan kelembutan Kristus adalah dasar baginya dalam mengajar. Ia menganjurkan supaya sikap atau roh kelemah lembutan ini dipegang teguh dalam menegur atau mengajar saudara-saudara sesama umat Kristus atau jemaat yang berbuat salah. Jadi walaupun ada teguran, saudara harus dengan lemah lembut. Coba satu ayat lagi di dalam 1 Petrus. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 dan 16. Oke, silakan buka mic-nya yang sudah ada kitabnya ya. Jadi saya nggak perlu nunggu lagi. Silakan yang sudah siap. Berapa, Pak? 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. Ya sudah. Silakan. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah kepada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ya, terima kasih. Jadi sudah lihat di situ ya, memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi ketika orang bertanya tentang iman Kristen, nah ini kan panggilan juga ini, berapologetika ya. Kalau orang bertanya tentang iman kita, tentang kekristenan, kita jawab dengan lemah lembut, dengan sopan, gitu ya. Dan dengan dikatakan apa? Hati nurani yang murni, kata Alkitab. Nah ini panggilan kita, buah roh tadi ya. Ketika
mengajar, ya menegur, seperti itu motivasinya. Oke, Tuhan Yesus menunjukkan sikap kelemah lembutannya ketika tentara Romawi menangkapnya. Kembali lagi ya, ia mendapat makian, ya pukulan, diludahi, disiksa, bahkan mati di Golgota, namun ia tidak membuka mulut sebagai tanda perlawanan. Nah, mungkin orang berkata ini apa ya, kok lemah sekali kelihatannya. Ya, tapi bukan menunjukkan kelemahan sebenarnya. Justru ini adalah kekuatan. Nah, coba lihat. Kelemah lembutan berarti pengekangan yang berpadu dengan kekuatan dan keberanian. Menggambarkan seorang yang bisa marah pada saat diperlukan dan bisa tunduk dengan rendah hati apabila diperlukan. Perhatikan ya. Menggambarkan seseorang bisa marah pada saat diperlukan dan bisa tunduk dengan rendah hati apabila diperlukan. Contohnya siapa? Yesus. Matius 11 ayat 28, ayat 29 dikatakan juga aku adalah lemah lembut. Paulus juga, lalu yang terakhir ini Musa. Kalau saudara baca Musa itu lemah lembut, satu sisi dia lemah lembut. Bahkan bilangan 12 ayat 3 mencatat apa? Tidak ada seorang pun seperti Musa yang hatinya lemah lembut. Padahal di bagian yang lain dia memiliki kemarahan yang meledak-ledak. Betul ya? Dia marah luar biasa. Jadi saudara lihat di situ. Marahnya ada saat diperlukan, ya. Kemudian dia bisa taat, bisa tunduk dengan rendah hati apabila diperlukan juga. Jadi saya harap kita ketika mengaku sudah penuh Roh Kudus, ya ada buah Roh, salah satunya aspek adalah kelemah lembutan. Yang terakhir, penguasaan diri. Dari kata Yunani enkrateia. Secara konseptual bermakna mampu memiliki kuasa atau otoritas untuk mengarahkan, memerintah atau melarang diri sendiri terutama terhadap nafsu, keinginan besar, kegemaran, amarah, hasrat, emosi, kecanduan, egoisme. Mampu memiliki kuasa atau otoritas untuk ya mengekang itu tadi. Ya, itu arti dari penguasaan diri. Ada banyak hal yang membuat manusia tidak bisa menguasai dirinya. Salah satu contoh yang sering tampak adalah ketidakmampuan menguasai diri terhadap hal-hal seperti seksual, korupsi, uang, pertengkaran, dan lain sebagainya. Jadi saudara, itulah ya buah roh itu tadi. Oke, Tuhan Yesus pernah menyinggung hal mamon. Ya, uang dan harta juga seringkali membuat seseorang tidak dapat menguasai diri. Benar ya? Petrus memiliki kejujuran yang luar biasa dalam hal keuangan. Dengan serius ia memperingatkan kepada Simon, ya, tukang sihir, baca di Kisah Rasul bahwa karunia-karunia Allah tidak dapat dibeli dengan uang. Ingat ya, ketika Petrus melakukan mujizat, maka Simon, tukang sihir ini, ya pengen juga bisa melakukan mujizat. Lalu dia menawarkan, kata Alkitab, sejumlah uang kepada Petrus supaya bisa memiliki kuasa itu untuk melakukan mujizat. Lalu Petrus marah dan berkata, binasalah engkau dengan uangmu itu. Apakah engkau bisa membeli karunia Allah? Ya, jadi sudah lihat ya. Oke. Hamba Tuhan Petrus ya, luar biasa. Allah menghendaki agar manusia mampu mengatur diri sendiri secara bijaksana. Ini yang dimaksud dengan pengendalian atau penguasaan diri. Oke, sampai di sini saudara, kurang 4 menit. Silakan yang mau bertanya atau menanggapi. Sudah percaya Yesus, maka terus ada yang namanya perjuangan atau pergumulan mengikuti keinginan roh, yaitu buah roh atau keinginan daging. Dan saudara harus berjuang dengan kekuatanmu untuk melawan keinginan perbuatan daging itu tadi. Nah, itulah etika Kristen. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ronald? Atau yang lain silakan. Ya, Pak. Ya. Ya, kan di dalam roh manusia itu kan ada hati nurani tuh. Nah, hati nurani ini ya kan sering ketika melakukan kesalahan, apalagi ya, kalau orang yang sudah biasa baca Alkitab, tiba-tiba nggak mau baca Alkitab, ternyata ada hati nurani itu di dalam yang menegur, kenapa nggak baca Alkitab? Pak,
seringkali dalam pengalaman saya ini hati nurani saya ini mendorong saya untuk melakukan apa yang baik. Nah, contohnya membaca Alkitab, berdoa setiap hari seperti biasa kan. Ya, kami selalu berdoa, namun seringkali menolak hati nurani. Itu menurut Bapak solusi bagaimana caranya saya bisa terus meningkatkan atau mengikuti apa yang dikatakan oleh hati nurani ini, Pak? Terima kasih. Ya. Jadi masih bersyukur ya, hati nuranimu masih berbicara. Ya, ada orang yang sudah apa istilahnya, nggak peduli dengan suara hati nurani itu. Nah, sebenarnya ketika hati nurani bersuara, ya, dan saudara peka di situ, itu sebenarnya kan suara Roh Kudus sebenarnya. Ya kan? Roh Kudus yang sudah dicurahkan di dalam hati kita itu berperan. Jadi ketika kita melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengan firman, keinginan yang berbeda dengan keinginan Tuhan, pasti itu bekerja, berkarya. Nah, jadi solusinya apa? Ya taati suara hati nuranimu itu, karena itu suara Roh Kudus. Ya, kalau kita sudah tidak mau taat berulang-ulang, terus akhirnya kita nggak mau melakukan, nah berarti kan kita sudah kehilangan kepekaan. Dan menurut Efesus pasal yang keempat, kita sudah menduka citakan Roh Kudus. Nah, Paulus berkata kepada jemaat Efesus, kamu jangan menduka citakan Roh Kudus Allah. Nah, kapan orang Kristen menduka citakan Roh Kudus? Ketika sudah tidak peka lagi dengan suara Roh Kudus yang ada di dalam suara hati nurani kita. Jadi berbahagialah, masih ada teguran, peringatan, berbahagialah itu. Sebab kalau saudara sudah nggak peka lagi, itu gawat itu. Melakukan kesalahan kok nggak ada peringatan sama sekali ya. Ya sudah, langgar aja terus. Nah, itu sudah menduka citakan Roh Kudus. Lama-lama menjadikan roh itu padam. Makanya Paulus juga berkata kepada jemaat Tesalonika, jangan padamkan roh. Nah, itu sudah parah itu kalau ke sana itu. Ya, jadi solusinya adalah peka. Ya, kalau sudah peka, ingat, sadar, bertobat. Nah, itu solusinya. Oke, sudah mau putus, nanti kita sambung lagi ya. Tuhan memberkati.